dia yang 2009? Iya, itu peristiwanya 11 tahun yang lalu. Ya nggak tahu deh kalian waktu itu udah pada aktif apa belum ya, tapi waktu itu 11 tahun yang lalu saya punya masalah hukum lah di Kendari. Kan itu mengeluarkan uang yang sangat-sangat banyak, menghabiskan dana saya, semua yang saya punya tuh habislah semuanya gitu, karena memang kan prosesnya harus bolak-balik Jakarta Kendari gitu kan, hampir sebulan tuh bisa 2-3 kali. Nah, dalam satu titik tuh saya bener-bener udah nggak punya apa-apa lagi, cari pinjaman sana sini, bahkan sama teman-teman terdekat pun nggak pernah dapet gitu. Saya akhirnya bener-bener yang frustasi, saya curhat sama Christina waktu itu. Chris, gua bener-bener nggak punya duit nih, gue pinjem duit dong sama lo gitu, buat kasus gua nih pengadilan di Kendari. Soalnya waktu itu udah tahap akhir, kalau gue nggak datang bisa-bisa gue kena imbasnya kan, bisa gue diputusin bersalah gitu. Nah akhirnya Christina juga waktu itu mungkin lagi drop juga secara ekonomi. Dia bilang, gue cuma bisa bantu lo sekian gitu, tapi gue nggak bisa minjemin ini buat lo aja, dia bilang gitu. Lo kalau mau pinjam coba deh sama Isda, dia baik banget orangnya gitu. Nah gue udah menafikan rasa malu gue lah waktu itu. Gue sama Isda sebetulnya belum terlalu dekat gitu, nggak pernah ketemu juga karena memang jarang manggung bersama gitu. Jadi akhirnya gue coba untuk telepon, terus gue memberanikan diri, gue punya masalah begini. Mungkin juga dia sudah dengar dari infotainment, gue punya masalah itu lama banget kan, udah 1 tahun nggak kelar. Akhirnya ya alhamdulillah, berkat izin Allah, Isda tergerak hatinya untuk meminjamkan uang 10 juta gitu buat gua ngurus segala macam lah, tiket apa dan sebagainya. Ya udah akhirnya gue terselamatkan dengan itu dari orang yang bahkan gue nggak kenal dekat. Nah ini nih keajaiban Allah nih ya. Jadi kadang-kadang kita tuh minjem sama orang yang kita anggap udah saudara, udah temen, udah dekat, malah nggak dikasih gitu. Walaupun kita tahu sebetulnya orang ini mampu, tapi ternyata justru dari orang jauh yang nggak kita harapkan, yang entah siapa gitu, tiba-tiba kita malah dapat. Ya, ini memang semuanya memang keajaiban Allah. Jadi akhirnya hari itu gue terselamatkan. Besoknya gue bisa berangkat ke Kendari, alhamdulillah bebas, dan utang sama Isda dia juga sudah selesai. Walaupun dia tidak pernah bilang sebulan ya, 2 bulan ya, nggak seperti itu. Dia cuma bilang pokoknya lo kalau ada rezeki lo balikin deh ke gue gitu. Oke gitu. Akhirnya gue balikin, selesai masalahnya, dan itu sekarang sudah jadi sejarah. Dalam waktu berapa lama lo balik itu? Berapa lama ya waktu itu ya, lumayan lama sih, karena kan gue ya lo tau lah perjuangan gue waktu itu kan nggak sampai setahun sih gitu, tapi ya lumayan lama lah, lebih dari 6 bulan gue baru bisa balikin gitu. Dan itu juga gue nyicil sama Isda, gue udah punya duit segini, gue balikin dulu ya gitu, ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali kan. Dan Akhirnya responnya tadi apa tuh di dalam? Dia tuh lupa gitu, dia tuh sama sekali nggak inget bahwa gue tuh pernah minjem uang sama dia gitu. Kok lu masih inget sih, gue aja udah lupa gitu. Ya gue nggak akan pernah lah lupain jasa lo. Lo tuh datang di saat gue bener-bener lagi kritis, dan lo nolong gue, itu nggak akan pernah lupa. Makanya gue bilang, gue doain lo selalu, karir lo akan terus sukses. Dan ternyata bener kan, sampai sekarang dari levelannya dia, seangkatannya dia yang paling sukses. Sampai sekarang masih eksis, rezekinya masih lancar, karirnya juga masih bagus. Ya itu karena mungkin dia sering nolong orang. Gue rasa dia juga bukan cuma nolong gue, tapi banyak orang yang nolong. Mas, bisa dibilang jadi titik terendah gak sih saat itu selama berkarir? Banget. Udah masalah hukum, karir hancur, kontrak-kontrak banyak yang diputusin, ya kan? Nama gue jelek, nama gue pokoknya bener-bener udah bukan titik terendah lagi tuh, sampai kalau gue pikir sih itu gue ditelan bumi bener-bener lah gitu, udah bukan terendah lagi lah kayak gitu. Jadi memang ya itulah, kalau gue tuh suka punya kebiasaan gini, kalau gue berbuat kesalahan gitu ya, mungkin manusia nggak ada yang bisa ngasih tahu gue, jadi yang ngasih tahu gue, yang mengingatkan gue tuh langsung dari Allah gitu. Tapi memang peringatan dari Allah itu memang benar-benar membuka hati dan pikiran gue untuk benar-benar bisa berubah dan memperbaiki diri gitu. Dan buktinya abis itu kan alhamdulillah gue dikasih kesempatan lagi, karir gue bisa take off lagi. Banyak banget, terutama masalah hubungan personal antara kita dengan orang-orang terdekat kita yang selama ini
kita anggap teman baik, seperti saudara, ternyata bullshit itu semua. Gue kehilangan banyak teman dari situ yang tadinya udah berteman belasan tahun gitu. Ternyata ya elah, gue cuma minjem duit ibaratnya ya 100.000 aja deh, 200.000 aja deh. Jawabnya tuh malah ada yang begini, Chris sorry ya, gue kan kita ini kan udah berteman lama, kita ini kan nggak pernah saling berhutang selama ini. Justru nanti kalau kita berhutang, pertemanan kita nih malah jadi nggak enak. Kalau lo nggak bisa bayar gue, kan malah jadi kita punya masalah. Lo timbul masalah baru lagi. Iya bener sih, cuman kan gue nih lagi kepepet gitu. Ini sehidup mati gue gitu. Kalau lo nggak pinjemin duit gue, dan gue tahu lo ada gitu loh. Lo dan suami lo tuh ada, lo mampu gitu. Dan gue pasti akan balikin gitu. Ini gue jadi curhat sih gue. Iya kan? Masa sih lo nggak mau nolong gue? Lo temen sama gue tuh udah belasan tahun, bahkan mau puluhan tahun gitu. Jadi ya udah, ternyata memang tetap kekeh nggak mau minjemin. Ya udah, sampai saat ini gue udah nggak berteman lagi dengan mereka yang punya hati yang seperti itu. Bahkan ada waktu itu gue minjem sama seorang artis yang super kaya gitu. Bahkan kita sering manggung bareng di dalam dunia dangdut. Gue sampai tulis surat rumahnya, gue datengin tuh rumahnya tuh gitu, kayak pengemis. Padahal gue cuma mau minjem uang 1 juta waktu itu. Dan ya udah, ternyata seperti itu. Jadi nih, ketemu sama orang yang sebaik Isda itu jarang-jarang banget. Makanya gue bersyukur, berdoa buat Isda dan juga buat Christina yang merekomendasikan gue untuk pinjam ke Isda. Nggak salah orang gitu, bahwa memang ini orang baik dan tulus kasih pinjam gue. Dan ternyata benar, Christina dan Isda sampai sekarang karirnya masih baik-baik aja. Lebih memilah-milah teman juga mas, Kenapa? Memilah-milah teman. Iya banget. Kalau dulu mungkin temen gue ada ratusan gitu ya. Sekarang paling mungkin cuma 10-an gitu. Jadi gue berpikir kayaknya gue makin tua nih makin tersaring temen gue gitu. Jadi yang mana yang benar-benar bisa dekat, yang memang benar-benar tulus, kita benar-benar saling bantu, saling support, saling mendoakan. Nah itulah sekarang yang benar-benar jadi temen gue gitu. Jadi titik baliknya tuh pada saat tahun 2009 itu. Yang tadinya gue banyak berteman kesana kemari gitu kan. Ternyata itu semua bullshit. Mereka tuh berteman cuman kalau kita pas lagi berjaya aja. Tapi begitu kita jatuh, bye, selamat tinggal Krishna gitu. Jangan harap gue mau temenan lagi sama lo. Malu gue deket-deket sama lo karena lo berkasus. Itu banyak ya.